TVS N-Torque 125 Race XP. Play smart. Halo Gaspol Bray, TVS Motor Indonesia baru saja meluncurkan motor metiknya pada saat PRJ kemarin, yaitu TVS N-Torque 125 XP atau Extra Power, yang sebelumnya sudah diluncurkan tipe TVS N-Torque 125 Fi. Perbedaan antara TVS N-Torque 125 Fi dan TVS N-Torque 125 XP tidak terlalu signifikan, seperti pada bagian warna yang lebih ngejreng dan garis-garis di bagian bodi yang tampak lebih sporty. Serta fitur-fiturnya di TVS N-Torque 125 XP memiliki segudang fitur-fitur teknologi terbaru. Dengan harga yang cukup murah, TVS N-Torque XP ini cukup menarik bagi para calon pembelinya, seperti adanya Smart Connect, yaitu sebuah aplikasi yang terkoneksi antara motor dan HP dengan cara voice assist. Lalu, penggunaan dua mode pengendara, yaitu mode street dan mode race. Speedometer yang sudah digital, lampu depan dan belakangnya sudah LED, dan lain-lain. Tertarik dengan motor TVS N-Torque 125 SP? Dicekidot dulu yuk motornya. Yep. Oke, TVS ikutan lagi nih dari pihak PRJ, kan memang 2 tahun nggak ada. Kita join lagi tahun ini karena biasanya memang aktif. Dan tahun ini animonya luar biasa, terutama karena ya pertama mungkin dari 2 tahun tidak ada event seperti ini, akhirnya ada event seperti ini, dan kita sekarang jadi kita kebetulan di TVS ada line up baru buat pasar domestik. Jadi yang itu yang kita perkenalkan lebih luas lagi ke audiens Jakarta Fair terutama. Jadi kita ada display untuk 2 roda dan 3 roda kita. 2 roda kita ada Callisto di 110 cc, kemudian ada XL 100 cc, kemudian juga ada N-Torque yang launchingnya juga pas saat di PRJ, N-Torque XP 125 cc. Selain itu kita juga display untuk produk 3 roda kita juga, karena produk 3 roda kita juga cukup pasarnya cukup ada. Tinggal kita memperluas lagi, kurang lebih seperti itu untuk yang Jakarta Fair TVS di tahun ini. Ada 4, 2 rodanya ada 4. Tadi yang saya sebutin ada Callisto 110 cc, itu yang warna-warnanya macam-macam, itu adalah hero kita sebenarnya. Itu dari tahun lalu belum ada grand launchingnya, memang itu yang jadi line up-nya. Kemudian kita ada XL 100 100 cc, ada N-Torque 125, dan yang terakhir juga ada Das itu produk awalnya TVS, jadi produk paling bandelnya dan paling lama. Jadi orang-orang yang pengguna lama udah familiar dengan TVS itu Das. Jadi itu yang kita bawa lagi. Ini jadi spesifik ke N-Torque 125 XP. Sebelumnya kita punya versi N-Torque 125. Dua-duanya antara 125 yang FI full injection sama yang XP. Ini dari keseluruhannya memang agak berbeda. Pertama kita lihat dari sisi stylishnya, dari warna lebih racingnya lebih ada, lebih kelihatan sensasi racingnya dari 3 dominan warnanya, merah, putih dan hitam. Kemudian yang paling membedakan yaitu karena kita XP itu extra power. Jadi kita di sini ada teknologi namanya ride mode, jadi mode berkendara. Jadi ada 2 mode berkendara, ada street mode, ada race mode. Nah, race mode itu berpengaruh. Jadi kalau kita pengguna ingin lebih mengutamakan akselerasi mesin, performa, itu bisa dipilih. Race mode itu dipilih, pilihannya bisa lewat panel tombol khusus, ada tombol lain, bisa melalui aplikasi juga. Kita punya aplikasi. Di aplikasi itu juga bisa melalui voice assist, pakai bantuan suara. Jadi bisa di mode seperti itu. Jadi betul voice command. Jadi itu keunggulannya. Jadi race mode-nya itu top speed-nya bisa di angka 98 km, torsi 10,8. Kemudian kalau untuk yang mode satu lagi, yang street mode, itu kita mengutamakan buat daily usage. Jadi untuk sehari-hari kalau lebih ingin lebih efisien, lebih lebih setiap hari lu buat tahu jalan gimana, itu disarankan menggunakan street mode.
Seperti itu. Jadi dua. Jadi kalau kita ngomongin yang menjadi keunggulan untuk XP ini, pertama teknologi, kedua performa. Performa seperti itu. Kalau harga di sini harganya 20 juta. 20 juta khusus harga untuk di sini harga baru launching di 20, maaf. Dan di khusus spesial harga di sini juga launching, jadi promo kita khusus harga launching di PRJ, jadi selama PRJ di pembelian mendapatkan harga spesial gitu. Kalau untuk teknologi tadi kita ini namanya ada punya Smart Connect. Smart Connect itu ada aplikasi handphone yang bisa di Google download di Play Store sama di Apple. Karena kenapa kita bilang teknologinya cukup canggih? Karena untuk di kelas 125 cc itu belum terlalu banyak ada Smart Connect dengan aplikasi dengan handphone. Jadi ini bisa terkoneksi. Dan koneksinya tadi itu nggak cuma hanya sebagai hiasan aja, tapi yang tadi saya bilang mode itu bisa mempengaruhi mesinnya sendiri. Jadi di salah teknologi kita tadi ada mode berkendara, itu tidak hanya sebagai aksesoris, tapi juga sebagai pengaruh ke performa mesin. Itu teknologinya. Jadi ada teknologi yang juga yang di XP ini voice command atau voice assist kita bilang. Jadi bisa memerintahkan beberapa fitur yang ada, misalkan kita mau kemana, navigasi juga ada, pom bensin terdekat nanti juga bisa kedetek. Dari di situ teknologi juga bisa kelihatan. Jadi Smart Connect dan voice assist kita teknologi yang lebih kita tonjolkan diunggulin untuk Ntorq XP ini. Pertama kita lihat dari tampilan look dulu ya. Kalau dari look semuanya memang plastik, tapi plastiknya cukup solid, cukup kokoh dari area sini. Kita lihat dari modelannya dulu. Kalau lihat lagi ke dalam tampilannya, stripingnya ini memang modelnya sudah sensasi racing cukup kental ya. Plus kita ada emblem di sini nih. Emblem juga lumayan untuk yang sebelumnya hanya stiker. Kita sekarang udah pakai emblem. Dan jok ini kain belum terlalu lebar, tapi cukup nyaman, cukup empuk. Dan detailingnya juga ada untuk Ntorq-nya di sini. Kemudian kalau kita lihat bensin masih posisinya masih di belakang, ini masih sangat nyaman. Jadi nggak perlu buka dari dalam dan masih aman karena ini jalan masuknya aja, tangkinya tetap lewat dalam. Jadi kalau ada yang bilang isu dari belakang ketabrak, auto kebakar, itu enggak. Kita masih sudah pertimbangkan dengan aman. Bagasi lebar tapi tidak terlalu dalam. Di sini kita ada bantuan untuk untuk seperti center. Jadi akan membantu mencari barang-barang kalau dibutuhkan. Kemudian di sini ada OBD. OBD ini sebenarnya sebagai untuk detektor kalau untuk mau servis. Jadi ketika mempercepat. Jadi kita semua udah komputerisasi. Ketika itu servis kita masukin ke aplikasi, ketahuan nanti di aplikasi mekanik akan ada ketahuan isu atau trouble di area mana. Kemudian kita masuk lihat dari sini Ntorq ini XP ini udah 4 tak silinder yang menggunakan 3 katup, 1 silinder, shock di sini. CVT-nya juga untuk cukup lebar. Untuk bagian rem belakangnya dia masih tromol ya. Terus peleknya juga di sini kasih kita membedakan sensasi warna merah. Dan spakboardnya kita lihat spakboard di sini dan juga ada dalamnya lagi nih penghalang bannya. Jadi sebenarnya masih seperti double ya. Jadi kotor atau apapun di sini masih ada pengamannya. Kemudian ini lampu belakangnya signature-nya kita dari torsi T. Kemudian ada seperti kisi-kisi di kanan kirinya sebagai aksen saja sebenarnya untuk mempermanis tampilan dari belakang, tampilan belakang. Muffler kita sudah sporty, agak sedikit bulky. Jadi sudah di cover seperti ini, list aluminium. Seperti ini ada kipasnya juga saringan udaranya merah, matching dengan warna yang lainnya. Pegangan ini juga bukan dari plastik, ini dari besi, jadi tidak ada tajam-tajam di area sini. Meter ini jadi cukup, sebenarnya ada digitalisasi semua di sini, semua bukan analog, semua sudah digital. Jadi di sini ada mode di pilihan mode berkendara ya. Tadi yang dibilang ada race mode atau street mode bisa dipilih dari sini, atau juga bisa dipilih melalui area sini nih. Ya seperti itu.
Dan TVS juga di kelas 125 cc ini udah ada lampu dim. Jadi tidak dari sisi keamanan juga udah lebih aman. Spakbor juga masih ada plastik. Kemudian remnya sudah rem cakram rotopetal 220. Dan kita menggunakan sistemnya TVS SBT Synchronized Brake teknologi. Jadi synchronize ketika melakukan rem belakang, rem depan juga otomatis juga mulai ada bekerja. Kemudian area depan LED, belakang juga LED. Ini juga salah satu signature kita, lampu letter T-nya ini dari torsinya ini. Sebentar saya nyalakan. Kita lihat lampu signature-nya, T-nya torsi ini jadi memberi kesan gagah dan sporty lagi. Jadi secara keseluruhan tampilan fisik Ntorq XP ini memberikan sensasi race untuk pengendaranya, tidak hanya dari tampilan tapi juga nanti sisi teknologi dan akselerasi mesinnya.